Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solihah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali cerita tentang Kerasakti. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dikisahkan ada seorang bocah yang sedang mencari si Kerasakti. Ia pernah mendengar cerita bahwa si Kerasakti kini dihukum di bawah Gunung Lima Jari yang ada di dunia fana ini. Si bocah bercita-cita ingin pergi ke Istana Langit. Satu-satunya cara yang bisa membawa ke langit adalah si Kerasakti yang bisa terbang ke sana kemari sesuka hati. Namun ketika si bocah telah sampai di dekat Gunung Lima Jari, ia malah diganggu oleh para siluman. Salah satu siluman kuntilanak yang bernama Sudarmi berusaha memakan bocah ini. Namun datanglah siluman tuyul gundul yang juga ingin menyantap bocah ini ramai-ramai. Mereka bilang sudah sangat lama kita tak makan daging manusia. Karena saking takutnya bocah ini berlari dan terjatuh. Tangannya terkena batu dan berdarah. Darah itu tanpa sengaja menetes tepat di atas sebuah benda. Benda itu berputar keras yang mengakibatkan tanah di tempat itu pun terbelah. Dan bocah itu pun terjatuh bersama para siluman yang mengejarnya. Tapi sayang serbu sayang, bocah itu pun akhirnya pingsan. Ketika Sudarmi dan teman-temannya ingin memangsa bocah itu, tiba-tiba terdengar suara dari balik batu besar. Karena penasaran, Sudarmi mendekat dan tak sengaja ia menginjak lingkaran segel doa yang membuat Sudarmi langsung lenyap. Siluman lainnya sangat kaget. Ternyata di tempat itu adalah tempat Wukong si Kerasakti di penjara. Mengetahui Wukong sudah tidak sakti lagi, para siluman ini pun membulinya. Mendengar keributan itu, sang bocah yang bernama Susi akhirnya tersadar. Alangkah senangnya ketika ia melihat wajah Kerasakti yang ternyata masih hidup. Tetapi suasana berubah menjadi mencekam karena ketika dua siluman ini berusaha memangsa si bocah itu. Bocah perempuan itu pun ketakutan, dia berlari dan terjatuh. Tak sengaja tangannya yang berdarah mengenai segel Wukong. Seketika itu si Kerasakti pun terlepas. Tanpa ampun Wukong pun langsung membantai dua siluman itu dan membawa si bocah itu keluar dari Gunung Lima Jari. Sementara di tempat lain yaitu di Istana Bawah Laut, seorang putra mahkota dari naga Raja Laut tengah melihat siaran ulang istana ayahandanya yang sedang hancur karena pada 500 tahun yang lalu telah dihancurkan oleh Wukong. Kemudian datanglah seorang pelayan mengantarkan minuman kepadanya. Saat itu hati Pangeran Naga sedang terbakar api dendam karena melihat istana sudah hancur oleh Wukong, sehingga ia tak menyadari ada pelayan yang sedang mengantarkan minuman. Pelayan itu mengatakan, "Yang mulia, lihatlah aku. Apa bagusnya tempat jelek dan hancur itu?" Mendengar itu putra mahkota naga laut menjadi tersinggung dan marah. Ia kemudian menghajar pelayannya sampai mati. Selang beberapa lama seorang anak buah datang. Ia melaporkan bahwa Gunung Lima Jari telah runtuh. Mendengar itu putra mahkota naga laut menjadi senang. Ternyata penantian untuk balas dendam kepada Wukong akan segera terlaksana. Pangeran Naga bertekad sebelum membunuh Wukong, ia akan mempermalukan Wukong terlebih dahulu, sebagaimana Wukong telah mempermalukan ayahnya. Sementara itu, Susi yang masih setengah ragu benarkah yang ia temui adalah si Kerasakti idolanya itu, atau jangan-jangan dia adalah siluman yang sedang menyamar. Di situ Susi mencoba memastikan dengan bertanya, "Kalau kau Kerasakti beneran, bawalah aku ke Istana Langit." Wukong yang sudah kehilangan separuh kekuatannya mengatakan, "Saat ini belum waktunya ke langit." Namun Susi terus merengek memintanya membawa ke Istana Langit. Wukong lantas meminta Susi untuk pergi dan jangan mengikutinya lagi. Tapi Susi tidak mau dan terus-menerus mengikutinya hingga mereka sampai di sebuah desa para siluman. Kemudian di sebuah lapangan di pinggiran desa itu, Wukong menjumpai seorang dewa yang sangat kejam yang sedang mengeksekusi para siluman. Dewa itu mengatakan, "Kalau tidak karena ulah Wukong menghancurkan kayangan, kalian tidak akan semenderita ini." Wukong yang namanya disebut-sebut lalu ia mencoba mendekati sang dewa eksekutor, tetapi tiba-tiba siluman kerbau datang dan langsung memukulnya dan membawa Wukong ke rumah si kerbau. Dan saat sadar siluman kerbau bertanya, "Kenapa kau mudah sekali roboh?" Wukong menjawab, "Jika kekuatan sihirnya telah disegel oleh Dewa Rulai dan aku bebas karena si bocah kecil ini." Ketika ditanya rencana selanjutnya, Wukong menjawab,
ia akan balas dendam ke Kahyangan dan akan mengobrak-abrik Kahyangan lagi. Mendengar itu, tiba-tiba si kerbau langsung menyerangnya. Wukong yang tak ingin bertarung dengannya berniat pergi dari tempat itu. Tapi ternyata di depan rumah sudah menunggu si Dewi Kipas bersama siluman-siluman yang lainnya yang langsung menghadang Wukong untuk membuat perhitungan. Di saat siluman kerbau mau menghabisi Wukong, gadis kecil itu langsung menghalanginya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Wukong untuk melarikan diri. Sementara itu, Pangeran Naga Laut mendatangi dewa yang bertugas menjaga senjata ajaib yang bernama Manunggaling Jiwo. Ia bermaksud meminjam senjata itu untuk menangkap Wukong yang sudah bebas dari Gunung Lima Jari. Sang dewa mengatakan jika senjata ini bukanlah senjata yang bisa dipinjam-pinjamkan. Lagi pula senjata ini sudah disegel oleh Dewa Rulai. Meskipun kau dapatkan, kau tak akan bisa mengaktifkan senjata ini. Dewa penjaga itu juga mengatakan tanpa seizin Istana Langit kau tak boleh menangkap si Kera Sakti. Mendengar hal itu, pangeran tidak peduli. Yang ada di benaknya, ia harus bisa mendapatkan senjata itu. Ia pun seperti tanpa berdosa langsung membunuh sang dewa penjaga. Setelah mendapatkan senjata itu, ia menyuruh bawahannya agar mencari orang yang bisa mengaktifkan senjata dan memberitahu Istana Langit bahwa dewa penjaga sudah dibunuh oleh Wukong. Sementara itu, ternyata Wukong pulang ke kampung halamannya, yaitu Gunung Huako. Di sana ia langsung disambut si Raja King Kong besar. Wukong bermaksud mengambil senjatanya, yaitu tongkat emas. Namun sayang, Wukong yang sekarang bukanlah Wukong yang dulu lagi. Ia tak mampu mencabut tongkat emasnya itu. Dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba muncullah Raja Iblis Ular yang langsung mengatakan bahwa dia itu ditugaskan oleh Pangeran Naga Laut untuk menjaga tongkat emas itu. Tak boleh siapapun mengambil senjata itu tanpa seizin Pangeran Naga. Mendengar nama Naga Laut, Susi langsung mendekat dan mengatakan jika putra mahkota Naga Laut adalah pembunuh. Dialah yang telah membunuh kedua orang tua Susi. Namun sekali sentik Susi langsung terpental jauh. Melihat hal itu, Wukong langsung menyerangnya. Namun karena ilmunya belum kembali, ia dengan mudah dikalahkan oleh Raja Iblis Ular. Saat Wukong disiksa, tiba-tiba tangan Yi yang terluka mengeluarkan darah. Dan darah itu langsung tersedot ke tongkat emasnya Wukong. Secara ajaib, tongkat itu langsung bereaksi dengan sendirinya dan bergerak sendiri memukul Raja Iblis Ular. Raja Iblis Ular itu pun akhirnya kabur. Oleh ke komplek para siluman, sang dewa eksekutor masih mengeksekusi para siluman yang dinilai membangkang. Di komplek ini dulunya para siluman adalah anak buah Wukong. Namun karena Wukong mengacaukan Istana Langit, para warga siluman di tempat itu terkena imbasnya. Saat mau mengeksekusi bocah siluman, siluman kerbau tak tega melihatnya. Ia pun bersedia menggantikan hukuman bagi si bocah siluman tersebut. Saat eksekusi pada siluman kerbau akan dilaksanakan, tiba-tiba muncullah Wukong yang langsung menggagalkan eksekusi tersebut. Melihat dewa yang semena-mena itu, Wukong langsung berusaha membunuhnya, namun ditahan oleh siluman kerbau. Hingga dewa itu pun akhirnya kabur menyelamatkan diri. Wukong kemudian mengajak para siluman untuk melawan penindasan ini. Namun siluman kerbau mengatakan kalau kau mengulangi kesalahan 500 tahun yang lalu, cepat atau lambat kami pasti akan dibunuh karenamu. Sementara itu Raja Siluman Ular menghadap Pangeran Naga Laut. Ia melaporkan ada seorang bocah kecil yang darahnya bisa membuka segel Dewa Rulai, sehingga tongkat emas Wukong berhasil kembali dikuasai. Mendengar hal itu, Pangeran Naga memerintahkan untuk menangkap si bocah kecil itu untuk dibawa ke hadapannya. Pangeran berpikir kalau memang gadis itu darahnya bisa digunakan untuk membuka segel Buddha Rulai, maka ia akan menggunakan darah bocah itu untuk mengaktifkan senjata Manunggaling Jiwo. Pangeran Naga kemudian bertemu dengan Kaisar Langit. Ia melaporkan jika Wukong telah membunuh dewa penjaga senjata. Wukong juga memimpin para siluman untuk menyerang Istana Langit. Mendengar laporan itu, Kaisar Langit memerintahkan Pangeran Naga untuk segera menangkap Wukong. Dan jika berhasil menangkapnya, maka pangeran angkat diangkat menjadi dewa oleh Kaisar Langit. Beralih ke kampung siluman, di mana para siluman sudah menganggap Wukong adalah ketua mereka.
Pada hari itu juga para siluman menangkap dewa eksekutor. Saat Wukong hendak balas dendam mengeksekusi dewa tersebut, Susi dengan berani menghadang. Ia meminta agar Wukong tidak membunuh. Dewa itu akhirnya berterima kasih pada Susi karena telah menyelamatkan nyawanya. Wukong nampak kecewa karena gagal membunuh dewa yang telah mengeksekusi ratusan siluman. Ketika Susi bertanya kenapa harus membunuh, Wukong mengatakan agar dunia tahu bahwa aku adalah Sikar Sakti. Kemudian Susi berlari menjauhi Sikar Sakti, tetapi ia malah ditangkap oleh si Raja Iblis Ular. Sementara itu, dewa eksekutor yang diselamatkan oleh Susi yang melaporkan pada Pangeran Naga Laut bahwa Wukong sudah bersiap akan menyerang Istana Langit. Bersamaan dengan itu, Raja Iblis Ular datang dengan membawa Susi. Begitu Susi bertemu dengan naga laut, Susi nekat menampar Pangeran Naga Laut dan mengatakan kau yang membunuh kedua orang tuaku. Tetapi pangeran tak menghiraukannya. Ia lantas melukai tangan Susi dan mengeluarkan darahnya dan berusaha membuka segel senjata Manunggaling Jiwo dengan darah Susi, dan ternyata senjata ajaib itu bisa meluruskan cincin kepala dan orang yang memakainya akan bisa dikendalikan oleh pemilik cincin itu. Pangeran Naga menjajal senjata itu pada anak buahnya untuk membunuh dirinya sendiri dan ternyata berhasil. Ia berencana memakaikan senjata itu pada Wukong agar Wukong membunuh seluruh rakyatnya. Dan benar saja, dengan kesaktian ilmunya, Pangeran Naga Laut berhasil memakaikan cincin kepada Wukong dari jarak jauh. Pangeran kemudian mengendalikan Wukong dari jarak jauh. Wukong yang sudah dikendalikan itu akhirnya mengamuk. Semua anak buahnya termasuk Raja Siluman King Kong dibunuhnya. Wukong benar-benar tak berdaya, ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat Pangeran Naga datang, Wukong memohon agar Pangeran Naga membunuhnya. Pangeran Naga yang sudah menyimpan dendam kesumat ini langsung mengambil tongkat emas tersebut bermaksud untuk membunuh Wukong. Namun saat tongkat emas itu diayunkan kepada Wukong, tiba-tiba Putri Kipas dan Siluman Kerbau datang menyelamatkan Wukong. Wukong dibawa ke rumah Siluman Kerbau. Setelah Wukong sadar, diam-diam ia pergi dari rumah Siluman Kerbau. Ia tak mau merepotkan Siluman Kerbau. Ia tak mau karena dirinya, Siluman Kerbau, harus menerima hukuman dari dewa. Dengan perasaan yang sedih, Wukong pergi ke sebuah kuil Buddha. Berita bahwa Wukong telah membunuh warganya sendiri ternyata sudah tersebar kemana-mana. Masyarakat menilai bahwa Wukong ternyata raja kera yang jahat. Mendengar orang-orang membicarakan kejelekannya, ia pun tersulut emosinya. Dengan berbekal tongkat kayu biasa, ia mendatangi Istana Naga Laut. Ia menantang Pangeran Naga Laut bertarung, walaupun hanya bersenjatakan tongkat kayu. Dan pertarungan pun terjadi. Namun karena tongkatnya bukan senjata sihir andalannya, akhirnya Wukong pun kewalahan. Saat Pangeran Naga Laut mau membunuh Wukong, tiba-tiba datang Raja Iblis Ular yang menahan serangan Pangeran Naga Laut. Mengetahui anak buahnya berkhianat, ia langsung menyerang Raja Iblis Ular. Pertarungan semakin sengit ketika Wukong juga menyerang Pangeran Naga. Tetapi semua itu tidak ada artinya bagi Pangeran Naga. Wukong dihajar sampai babak belur. Begitu juga Raja Iblis Ular dan tak lupa juga Susi. Pangeran Naga yang kejam itu langsung melemparkan tombaknya ke arah Susi dan bermaksud untuk membunuhnya. Wukong mencoba mengejar tombak itu yang sedang mengarah ke arah Susi, namun tak terkejar. Tombak itu berhasil menembus dada Susi dan akhirnya Susi pun meninggal dunia. Namun tak sengaja saat Wukong menyentuh tangan Susi yang berdarah, secara ajaib segel Wukong perlahan mulai terlepas. Ia pun berubah menjadi kera sakti lengkap dengan atribut kebesarannya. Dan dengan mudah ia mampu mengalahkan Pangeran Naga Laut yang saat itu sudah menjadi naga raksasa. Naga yang kalah langsung terbang berlari ke Istana Langit. Wukong akhirnya mewujudkan impian Suci yang ingin sekali ke Istana Langit. Perjalanan ke Istana Langit tidaklah mudah. Wukong diserang ribuan petir, namun ternyata petir itu malah menambah kekuatannya. Setelah meletakkan Susi, ia pun mengejar Pangeran Naga. Saat mau membunuh Pangeran Naga, ia teringat kata-kata Susi, jangan membunuhnya. Jika kau membunuhnya, kau lebih jahat darinya. Akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Pangeran Naga. Bersama dengan itu datang Siluman Kerbau dan Raja Iblis Ular. Saat mereka ingin menghabisi Pangeran Naga, Wukong melarang.
Ia sadar bahwa membalas dendam adalah sebuah kesalahan dan tidak akan menyelesaikan masalah. Bersamaan dengan itu datanglah Dewa Rulai. Dewa Rulai kemudian menghukum Pangeran Naga dan juga Wukong. Ia berkata kepada Wukong, "Wukong terlalu terobsesi oleh dendam ke Istana Langit. Itu berarti kau mengkhianati kebaikan Susi." Wukong yang sudah sadar dengan senang hati menerima hukuman itu. Bahkan dia bersedia dihukum di sana untuk selama-lamanya. Dan pada 100 tahun kemudian, Wukong yang sedang semedi di bawah Gunung Lima Jari, dia dikejutkan dengan datangnya seorang biksu yang tiba-tiba jatuh di depannya. Biksu itu mengatakan, "Akhirnya aku menemukanmu." Wukong pun menunjukkan ekspresi gembira. Ia tersenyum dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.